Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Enda selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman kelas 12 MIPA 2 sekalian. Perkenalkan, nama saya Aura Syakura, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kiat Sukses Menghadapi Ujian Sekolah. Teman-teman yang saya sayangi, seperti yang kita ketahui, saat ini kita masih harus menghadapi pandemi COVID-19. Hampir 2 tahun penuh kita belajar di rumah, tidak pernah bertemu, dan hanya bisa melakukan proses belajar mengajar secara online. Selama hampir 2 tahun pula kita dituntut untuk bisa mengerti, memahami, dan beradaptasi dengan cara baru untuk belajar. Hal yang pada awalnya kita pikir bagaimana bisa belajar hanya mengandalkan Zoom meeting, namun buktinya bisa kita jalani bersama. Oleh karena itu teman-teman, berkah yang kita dapat saat ini untuk kembali sekolah seperti biasa, untuk dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, bahkan kita sudah bisa belajar secara langsung di sekolah, janganlah disia-siakan. Perjuangan kita untuk segera lulus dan membanggakan sekolah ini hanya kurang dari 2 bulan lagi. Dan seperti yang kita ketahui, selama kurang dari 1 bulan lagi, kita akan melaksanakan ujian sekolah. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita saling membantu untuk mencapai cita-cita kita masing-masing. Teman-teman yang saya banggakan, selama 1 bulan ke depan, mari kita sama-sama melakukan usaha secara maksimal dengan belajar, berdoa, dan ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman sekalian dalam menghadapi ujian sekolah nanti. Yaitu yang pertama, disiplin dalam manajemen waktu. Maksudnya adalah kita harus bisa memanage atau membagi-bagi waktu kita, di mana saat kita harus belajar dan di mana waktu kita untuk istirahat. Yang kedua, belajar dengan serius. Teman-teman sekalian pasti tahu dengan caranya sendiri bagaimana metode atau cara teman-teman dapat belajar. Misalnya mungkin harus belajar dalam keadaan tenang, atau mungkin bahkan bisa belajar ketika teman-teman mendengarkan musik. Dan jauhkanlah hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan belajar tersebut. Yang ketiga, meminta doa dan restu dari orang tua serta bapak atau ibu guru. Yang keempat, hindari terjadinya stres, karena terlalu banyak juga dalam belajar dapat membuat otak kita menjadi lemah dan capek, sehingga kita dapat mengalami stres pada otak kita. Dan hindari berpikir hal-hal yang tidak penting atau tidak berguna saat itu. Yang kelima, ciptakan motivasi untuk belajar. Teman-teman sekalian, ciptakanlah motivasi yang dapat meningkatkan semangat belajar kita. Misalnya, ambillah pelajaran atau motivasi yang sederhana dari lingkungan sekitar kita saja. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita. Demikianlah pidato serta beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berdoa agar kita semua bisa mencapai tujuan kita masing-masing, dan berdoa agar dunia ini cepat pulih kembali sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga kesehatan senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.